Yang kami hormati, kami banggakan rekan-rekan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa STIE Miftahul Huda Kabupaten Subang, rekan-rekan panitia LKMM ya. Jadi kira-kira secara sederhana retorika adalah kemampuan kita berbicara di depan publik sehingga juga pesan yang kita sampaikan sebagai seorang pembicara mampu ditangkap, mampu diterima dan mempengaruhi ya, para pendengarnya. Nah, biasanya kemampuan retorika ini penting sekali untuk para aktivis mahasiswa ataupun bagi mahasiswa juga yang memang kelak gitu kan akan berkiprah di dalam pergaulan masyarakat lebih luas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak, gimana caranya meyakinkan pendengar ketika kita bersosialisasi ataupun ketika kita ngomong di depan orang banyak untuk orang yang kita dengar, orang yang ada di depan kita bisa percaya dan bisa paham apa maksud kita. Terima kasih Kang Wisnu atas pertanyaannya yang sangat bagus kan. Jadi poinnya bagaimana kita mampu meyakinkan dari orang yang kita ajak berbicara gitu kan dengan apa yang kita sampaikan. Poinnya begitu ya. Jadi prinsip komunikasi yakin itu kan artinya efektif. Jadi ketika kita ngomong apapun orang paham, orang yakin, orang mau ikut, orang setuju. Ya poinnya kan itu ya, komunikasi itu. Nah, dua hal yang dibutuhkan. Dan di dalam setiap kesempatan saya selalu menyampaikan bagaimana membuat komunikasi efektif. Artinya komunikasi yang mampu dengan mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Yang pertama yaitu frame of reference. Jadi kita harus tahu referensi dari lawan bicara kita. Apa maksudnya referensi tadi? Bahan bacaannya apa? Latar belakangnya dia apa? Kesukaannya dulu dia apa. Nah, terus ada lagi pertanyaan, Pak, kalau settingnya seperti sekarang, dadakan saya tiba-tiba saya harus ngomong, terus saya juga dihadapkan dengan meyakinkan para pendengar dengan saya berbicara seperti apa. Nah, sehingga tadi saya sudah contohkan 1,5 jam atau 1 jam sebelum saya berbicara, saya juga harus beradaptasi, mengetahui setting bicara di forum yang akan saya ikuti. Jadi saya akan lebih yakin, oh ternyata semester 2, semester 3, semester 4 misalnya, atau semester, saya bisa mengukur referensinya tadi, frame of reference. Oh referensinya kalau semester 2 pengetahuannya segini, semester 3 pengetahuannya segini, semester 4 pengetahuan, sehingga bahasa-bahasa yang saya jelaskan ya harus mengikuti. Tapi berbeda dengan kalau saya lebih banyak mengisi atau berbicara di depan semester-semester senior, semester 7, semester 6 gitu kan. Artinya mereka dari sisi penjelasan tidak butuh banyak penjelasan, makanya lebih ke taktis-taktis saja, lebih ke to the point karena penjelasan harfiah, definisi harusnya sudah lebih banyak. Teman-teman juga mendapatkan referensi dari berbagai sumber. Jadi frame of reference-nya kita harus kuatkan dulu. Siapa lawan bicara kita, referensinya seperti apa, bahan bacaannya seperti apa. Sama hal seperti kita PDKT, kalau kita mau berpacaran, Wisnu. Nah, kita kan suka dengar PDKT namanya kan, suka nanya kan kalau bertemu dengan perempuan, makannya suka apa, warna bajunya kesukaannya apa, itu kan, hobinya apa. Tiba-tiba cocok terus jadian. Nah, kata jadian itu kan sebenarnya efektif. Kita menemukan kesamaan antara apa yang saya pahami dengan apa yang perempuan tersebut pahami, sehingga disebut cocok, nyambung, jadian. Tapi kalau dia suka warna merah, kita suka warna kuning, dia suka makan bakso, kita suka makan mie ayam, tiba-tiba dipaksakan sekalipun kita jadian, akan ada kegagalan dalam komunikasi itu, sehingga juga putus. Betul nggak? Betul ya? Nah, sehingga itu sih analoginya. Kenapa saya katakan analoginya berpacaran? Karena menurut Eko setting terhadap teman-teman mahasiswa-mahasiswa itu lebih masuk ya. Kalau analoginya adalah berpacaran, karena pacaran adalah satu peristiwa komunikasi sehari-hari.
bagaimana kita menyamakan pemahaman antara komunikator dan komunikan sehingga juga mendapatkan tujuan yang sama atau pesan yang sama. Kalau semakin banyak kesamaannya, langgeng pacarannya sampai menikah, sampai maut memisahkan. Tapi kalau komunikasi dan pesannya tidak sampai, banyak yang putus di tengah jalan. Jadi komunikasi sebenarnya bukan hanya bisa bermanfaat untuk hanya kepentingan berorganisasi, tapi dalam bergaul, kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, dalam bekerja, dan pasca kita kuliah, kalau kita betul-betul mampu memahami komunikasi secara efektif, itu bisa sangat aplikatif dan bisa sangat bermanfaat untuk digunakan. Nah, jadi dua hal yang penting kita dalam melakukan komunikasi untuk meyakinkan seseorang supaya mengikuti apa yang menjadi keinginan kita atau pesan yang kita sampaikan, kita harus tahu frame of reference dan frame of experience. Jadi dua hal ini sangat aplikatif dan bisa sangat digunakan dalam setting komunikasi apapun, dalam organisasi, dalam berkeluarga, dalam pertemanan, pun ke depan kita juga ketika sudah lulus untuk komunikasi di perusahaan. Jadi kalau kita lebih banyak tahu tentang referensi calon HRD kita, atasan kita, itu kan, lebih banyak tahu tentang pengalaman-pengalamannya, sehingga jangan banyak ditanya, jangan sampai gini, ditanya banyak nggak tahu. Lebih baik kita sudah banyak tahu sebelum ditanya, sehingga ketika ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa menjawabnya. Nah, komunikasi itu prinsipnya begitu. Jadi prinsip komunikasi supaya tujuan kita bisa terwujud, bisa efektif, bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya dua hal tadi penting untuk kita pahami, kita ketahui. Begitu, bagaimana Wisnu? Ada yang masih kurang jelas? Komunikasi yang paling baik adalah keteladanan. Kita memulai lebih dulu apa yang kita inginkan sehingga orang mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi komunikasi verbal penting dilakukan, tapi komunikasi tindakan, ya gestur kita, tindakan kita itu lebih penting sehingga juga orang ngikutin.